Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah lama tidak bertemu muka ya, tapi tetap bertemu melalui ibadah online ini. Kita siapkan hati kita, bersama-sama akan menyembah Tuhan ya, bersama-sama ikut sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita. Halo, selamat pagi anak-anak, shalom. Kita jumpa lagi di hari Minggu, hari Sabat ini. Kita patut bersyukur anak-anak ya, di tengah-tengah pandemi yang belum juga berlalu, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kita hidup. Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Walaupun kita melalui online, tetapi kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena Tuhan itu baik. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah siap ya? Ayo kita siapkan hati, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah pagi hari ini anak-anak kita boleh diberi kekuatan oleh Tuhan, kita boleh diberi berkat oleh Tuhan, yaitu berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sungguh kita perlukan di dalam hidup kita, terlebih-lebih di dalam menghadapi zaman-zaman yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu anak-anak, yuk. Kita akan siapkan hati, kita berdoa, minta dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan sikap yang benar, dengan sikap yang baik. Kita datang kepada Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan, tapi kita boleh menghormati Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu bersyukur Tuhan di pagi hari ini, di mana di hari Sabat ini Tuhan memberikan kesempatan kami untuk beribadah walaupun melalui online. Tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu untuk mendengar firman Tuhan, juga rindu untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak kasih Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Kita percaya Tuhan ada di dalam hati kita. Kita akan memuji Tuhan bahwa dari terbit sampai terbenamnya matahari, Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa memimpin kita. Semangat ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, biarlah dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya nanti kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang tahu coba? Oh iya, Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kita lanjut lagi ya. Kita akan memuji Tuhan. Pujian ini berkata, siapa yang mau taat kepada Tuhan Yesus? Coba, semua lihat. Oh iya, bagus. Kita mau taat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan. Dengan cara tak membaca firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Ayo, dengan semangat kita pujikan ini. T-A-A-T-Ta, taat, taat. Saya mau Yesus, taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus, taat, taat. Oke, siapa yang mau seperti Yesus taat? Tapi saya percaya bahwa adik-adik semua ingin menjadi taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau taat kepada Tuhan, bagaimana caranya ya? Coba bagaimana caranya? Oh, saya mau cinta Tuhan Yesus loh, bagus. Saya mau bercerita tentang kasih Tuhan loh kepada teman-teman, bagus. Saya mau berdoa untuk teman-teman, bagus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, saya punya satu pujian lagi. Pujian ini mengatakan mencari apa di dalam dunia. Kira-kira mencari apa ya? Coba siapa yang ingat, siapa yang bisa jawab kita mencari apa di dunia ini? Mencari uang loh Wah iya, ada yang mencari uang, betul. Terus mencari supaya saya nanti belajar yang pintar supaya jadi orang yang pandai. Boleh. Nah, apakah semua itu menjadi fokus kita? Apakah dengan kita mencari uang yang banyak, kita nanti bisa masuk surga? Ayo kita akan memuji Tuhan satu pujian, mencari apa di dalam dunia. Yang betul cari apa lewat pujian ini kita akan tahu. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia entah binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia kita binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Oke, kita apa katanya tadinya?
mencari dunia kita akan binasa. Binasa itu apa sih? Mati. Tetapi kalau kita cari Yesus, Allah yang penuh cinta, kita akan dibawa bersama-sama Tuhan di surga. Ya, adik-adik yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah tahu kalau kita ini mencari apa yang ada di dunia ini, kita mencari Tuhan Yesus. Ya, kita juga mencari kekayaan boleh, tetapi yang terutama adalah mencari Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, bawa Alkitabnya, ditaruh di depan, kita akan membaca bersama-sama. Sebelum itu kita harus apa dulu? Kita berdoa, minta Tuhan pimpin supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu menjadikan kekuatan kita, menjadikan senjata di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan dikatakan adalah firman Tuhan adalah pedang roh. Nah, untuk melawan kejahatan, untuk melawan si iblis, kita gunakan firman Tuhan. Nah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sebab kami Tuhan, jikalau kami tidak melekat kepada Tuhan, kami akan jatuh. Tetapi saat kami melekat kepada Tuhan, kami akan kuat menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, berkati Loso yang akan bercerita firman-Mu, Go urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang iman. Ya. Minggu pertama kita belajar mendengar tentang iman yang hanya ada di mulut. Minggu kemarin iman yang ada di pikiran, yang ada di akal. Nah, kedua iman itu tadi kira-kira bisa enggak masuk surga? Nah, kita akan belajar iman ini juga. Kira-kira nanti bisa enggak masuk ke surga? Sekarang Loso mau tanya dulu, iman itu apa loh anak-anak? Coba yang tahu. Coba yang tahu mana? Iman, dengarkan Loso ya. Nah, kalau adik-adik bawa Alkitab, itu ada di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Yuk, sudah disimak ya. Itu supaya kita hafal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi orang percaya, orang miliknya Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya iman. Karena iman dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap apa? Kita berharap doa kita dijawab. Kita harus punya iman. Nah, dikatakan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu tidak kita lihat, tapi ada yang kita rasakan. Kita rasakan, ya. Kita mau pergi, misalnya kita berdoa, kita percaya Tuhan Kau melindungi. Nah, pada saat kita pergi, kita di dalam perlindungan Tuhan, di dalam perjalanan tidak terjadi apa-apa. Nah, itu buktinya seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman yang sementara. Kok ada ya Loso iman yang sementara? Apa toh Loso iman sementara itu? Nah, iman sementara itu
adalah iman yang bisa kita rasakan pada saat ini juga, yang dibutuhkan saat ini. Apa sih yang dibutuhkan saat ini? Nah, anak-anak, kita boleh belajar ya. Iman sementara, kira-kira apa sih yang dimaksud iman sementara itu? Nah, iman sementara itu iman kepada Tuhan Yesus tentang apa yang kamu perlukan untuk hidup kita. Contohnya apa? Nah, anak-anak butuh kepingin pinter. Nah, itu juga ya. Anak-anak juga pengen sekolah yang pintar. Itu untuk apa? Untuk yang kita butuhkan saat ini. Anak-anak butuh, ada seorang anak ini, kita juga butuh kali anak-anak. Butuh, loh aku kepingin sepatu, butuh enggak kira-kira? Butuh ya, kalau kita mau sekolah pasti pakai sepatu. Kalau kita mau ke gereja juga pakai sepatu. Pada saat kita, ini adalah iman yang sementara, yang kita butuhkan. Pada saat kita untuk mendapatkan ini, ada seorang anak ini berdoa, Tuhan, aku kepingin punya sepatu Tuhan. Aku kepingin punya sepatu baru Tuhan, untuk aku ke gereja Tuhan. Nah, dengan iman kalian mendapatkan, karena lewat orang tua kalian. Orang tua kalian ya tahu bahwa kalian juga butuh sepatu. Kita juga butuh makan. Kita berdoa minta berkat Tuhan, Tuhan berkati usaha ini, Tuhan berkati. Akhirnya apa? Diberkatilah kita, ya. Kita juga kadang-kadang kita juga tidak hanya butuh makan, kita hanya butuh pakaian. Kalau anak-anak juga butuh mainan yang kita pergunakan. Nah, kita juga butuh makanan. Nah, anak-anak, semua itu ya dibutuhkan ya menjadi iman kita. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, iman sementara itu apa? Iman sementara itu adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan apa yang kita perlukan untuk hidup yang sekarang ini. Kita butuh kesembuhan, kita butuh kesehatan, dan lain-lain. Semuanya itu memang baik. Kita butuh belajar yang pintar, baik. Kita butuh kesehatan, baik. Kita butuh baju, baik. Kita butuh apa lagi ya? Butuh mobil, baik. Nah, semua itu hanya sementara. Sementara kita ada. Nah, iman yang bisa menyelamatkan kita tuh yang bagaimana? Supaya kita bisa masuk surga, apa mobil kita bawa? Tidak mungkin ya. Apa kita membawa kepandaian kita? Juga tidak mungkin. Nah, adik-adik, kita itu perlu, tetapi iman yang perlu kita bawa nanti ke surga itu adalah iman yang tidak sementara, yaitu iman yang menyelamatkan kita. Maka kita harus tahu. Nah, tadi ada pujian, mencari apa di dalam dunia. Kalau kita mencari dunia itu apa tuh contohnya? Kesenangan, ya, hiburan, baju yang mewah-mewah, sepatu yang mahal, tas yang mahal. Itu yang kita cari di dunia, itu sifatnya sementara. Itu tidak salah. Tetapi ada yang lebih utama, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Iman yang menyelamatkan kita. Nah, pada saat pagi hari ini kita sudah tahu bahwa iman yang menyelamatkan kita nanti adalah iman yang sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kalau tidak hanya dipikir tok, ya, diucapan di mulut tok,
itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang lewat di dalam hati kita ini loh, nanti yang akan menyelamatkan kita. Nah, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Ingat, hari ini kalau ditanya, tadi kita belajar apa? Iman sementara. Apa sih iman sementara itu? Iman sementara itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan apa yang kamu perlukan untuk hidup sekarang ini, sementara ini. Contohnya tadi kita butuh sepatu, kita butuh pandai, kita butuh baju, kita butuh rumah, itu yang kita butuhkan, iman yang kita butuhkan sementara. Nah, kita akan pagi hari ini biarlah sampai di sini kita belajar firman Tuhan. Diingat-ingat firman Tuhan tadi apa katanya? Ibrani, iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu. Ya, ingat-ingat. Nah, pagi hari ini biarlah kita anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh. Walaupun di tengah-tengah kesulitan kita tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi kita percaya anak-anak punya iman di dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang sanggup memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sebelum kita selesai, anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan. Nanti boleh ditransfer di rekening di gereja. Minta tolong mama, minta tolong cecik, mungkin bisa mentransferkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan iman yang bisa menyelamatkan kita, iman yang bisa membawa kita di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, firman-Mu singkat tetapi kami percaya walaupun singkat Engkau meteraikan di dalam hati anak-anak-Mu supaya mereka boleh memahami akan iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang sungguh-sungguh lahir di dalam hati mereka. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak hanya melewat mulut saja, tidak hanya dipikir, tapi di dalam hati mereka percaya sungguh pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dimanapun kita berada supaya kita aman dari COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Wah, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita mau mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sampai jumpa adik-adik, minggu depan kita boleh bersama-sama lagi di dalam kelas sekolah minggu.